Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwanu Amarul Mukminin dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi dengan mata kuliah Ilmu Balaghah dengan judul materi yaitu Ilmu Balaghah, I'jaz, Idnab, dan Musawah dan peranannya dalam Al-Quran. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya Al-Quran itu adalah mukjizat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana diturunkan oleh Allah melalui perantaranya yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Nah, jadi Al-Quran ini adalah suatu kitab suci yang mana menafsirkannya memerlukan beberapa ilmu untuk pendekatannya. Salah satunya yaitu ilmu filsafat, ilmu akidah, ilmu tafsir, dan ilmu balaghah. Kenapa ilmu balaghah ini termasuk dalam pendekatan penafsiran Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran itu memiliki beberapa, bahkan banyak sekali bahasa-bahasa sastra yang tinggi di dalam Al-Quran ini. Jadi kita sebagai umat muslim, apalagi khususnya saya, yaitu yang mempelajari jurusan Al-Quran, pasti mempelajari tafsir. Nah, untuk pendekatannya menafsirkan Al-Quran memerlukan ilmu balaghah. Nah, ini di dalam mata kuliah ini insya Allah izinkan saya untuk menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang telah kita ketahui. Materi pada kesempatan kali ini yaitu balaghah. Apa sih yang dimaksud dengan balaghah itu? Jadi dalam bahasa Arab, balaghah itu memiliki arti al-balaghatu hiya ta'diyatul ma'nal jalil bi'ibaratin sahihatin wa fasihatin. Yaitu balaghah itu adalah mengungkapkan makna yang agung dan jelas yang dapat dimengerti dan memberikan dan yang disampaikan secara fasih, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ilmu balaghah ini merupakan disiplin ilmu yang keberadaannya terus dipertahankan oleh para ulama. Kenapa dipertahankan oleh para ulama? Karena pada zaman dahulu, pada zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang Arabnya sangat suka sekali, sangat suka untuk memamerkan bahasa Arab dengan gaya-gaya sastra Arabnya itu. Nah, jadi oleh para ulama ilmu balaghah ini dipertahankan sampai saat ini karena dalam menafsirkan Al-Quran sangat diperlukan ilmu balaghah ini. Nah, ilmu balaghah dalam sejarahnya ternyata mengalami beberapa tahap proses yang seperti kita tahu. Setiap ada kerajaan pasti ada asal muasalnya, ada masa kejayaannya dan masa keruntuhannya. Yang pertama, disiplin ilmu ini seperti dikenal seperti sekarang ini nih, yaitu ada seorang yang bernama Syauqi Dhaif dalam kitabnya yang berjudul Al-Balaghah At-Tatawwuruh wa Tarikh, yaitu tentang balaghah dan sejarahnya. Membagi ilmu ini menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap pertumbuhan ilmu balaghah, yaitu yang kedua tahap perkembangan ilmu balaghah, terus yang ketiga itu ada tahap kejayaan ilmu balaghah, yang terakhir adalah tahap kemunduran atau kalau bahasa kerajaannya tahap keruntuhan ilmu balaghah. Nah, pada masa pertama ini balaghah sebelum diturunkannya Al-Quran, orang Arab itu seperti yang tadi saya jelaskan, mereka itu sangat suka sekali menggunakan bahasa-bahasa sastra Arab, yaitu makanya oleh para ulama dipertahankan sampai saat ini. Nah, ada syair oleh orang Arab yang berbunyi seperti ini. Maka aku katakan kepadanya itu maksudnya kepada malam hari. Ini kan bersyair.
Maka aku katakan kepadanya ketika ia menghimpitku dengan segenap tubuhnya dan menyesakkan dadaku dengan perasaan sedih dan duka cita yang tak terucapkan. Itu oleh salah satu pujangga Arab dalam syairnya. Ini seseorang ini saking apa ya? Saking kagumnya dengan Al-Qur'an. Nah, ini dia sampai merangkai kata. Jadi kan yang tadi disampaikan itu syair. Syair itu kan bentuk sesuatu kepada seseorang yang dikaguminya. Nah, ini jadi seseorang tersebut kagum terhadap keindahan Al-Qur'an sampai-sampai dia membuat syair kepada malam tentang Al-Qur'an ini. Nah, kaitan ilmu balaghah atau keterkaitan ilmu balaghah dengan tafsir Al-Qur'an itu banyak disebutkan oleh para ulama, yaitu salah satunya Abu Abdullah Badruddin Az-Zarkashi yang terkenal di Indonesia. Dalam kitabnya, nama kitabnya itu Al-Burhan fi Ulumil Qur'an. Nah, fi asalibil Qur'an wa fununihi al-balighah. Nah, bab tentang kitab yang dibahas ini tentang balaghah dan keterkaitannya dalam penafsiran Al-Qur'an. Di bab ini dibahas. Selain Imam Az-Zarkashi juga ada ulama seperti Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti juga menulis tentang ilmu balaghah dalam kitabnya yang berjudul Al-Itqan fi Ulumil Qur'an. Di dalamnya ada bab ke-52 sampai bab ke-57, yaitu diawali tentang pembahasan masalah hakikat dan majaz sampai pada khobar dan isinya. Yaitu yang kedua ada bukti yang menunjukkan bahwa peranan dan kedudukan ilmu balaghah dalam tafsir Al-Qur'an ini sangat diperhitungkan. Nah, sehingga tidak mengherankan jika banyak para ulama mendefinisikan dan menegaskan akan urgensitas ilmu ini dalam kaitannya dengan tafsir Al-Qur'an. Seperti Syekh Az-Zamakhsyari dalam kitabnya yang menyatakan artinya seperti ini, kurang lebih. Sesungguhnya ilmu yang banyak memenuhi tokoh-tokoh nokta-nokta rahasia dalam Al-Qur'an yang paling berbobot kandungan rahasianya, yang sulit, yang membuat otak dan pikiran kewalahan itu, yaitu ilmu tafsir. Ilmu yang tidak akan bisa dijangkau secara sempurna dengan melakukan penyelidikan, sekalipun dilakukan oleh para orang yang berilmu. Dan tidak akan ada yang sanggup menggali kedalaman hakikat tersebut kecuali dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi atau kredibilitas dalam dua ilmu yang khusus berkaitan dengan Al-Qur'an, yaitu ilmu tafsir dan balaghah ini. Dalam ilmu balaghah memiliki beberapa bab, yaitu ada yang namanya babul ma'ani. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bab ma'ani ini? Nah, ilmu ma'ani ini secara etimologi atau secara bahasa yaitu adalah bentuk plural yang berasal dari kata makna. Makna itu yang berarti ya makna, arti. Nah, berarti inti dari pusat sesuatu, sehingga makna suatu ungkapan adalah maksud dari perkataan tersebut. Itu adalah makna dari ma'ani. Kajian ilmu ma'ani itu banyak yang berkaitan dengan variasi hubungan atau lafaz dengan maknanya. Maka dalam hal ini ada ruang lingkupnya tersendiri, sehingga juga berbeda dengan ilmu, sehingga membedakannya dengan dua cabang ilmu yang lainnya dalam ilmu balaghah. Bahkan juga berbeda dengan ilmu ma'ani perspektif nahwu. Nah, seperti itu. Dalam ilmu ma'ani ini ada beberapa subbab juga. Yang pertama ada ijaz, yang kedua ada ittolat, yang ketiga ada musawah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ijaz itu? Yang dimaksud dengan ijaz yaitu adalah menghimpun makna yang banyak ke dalam redaksi yang singkat dengan jelas dan mudah. Dengan jelas, mudah, dan fasih. Itu ijaz. Yang kedua ada itnab. Apa yang dimaksud dengan itnab? Yang dimaksud dengan itnab
adalah menambahkan suatu lafaz atau suatu makna karena tujuan tertentu. Itu yang dimaksud dengan itnab. Lalu yang ketiga ada musawah. Musawah itu adalah pengungkapan kalimat yang maknanya sesuai dengan banyaknya kata-kata dan banyaknya kata-kata sesuai dengan kiasnya, dengan kiasan makna tersebut. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Itu namanya musawah. Baik, dari kesimpulan yang telah saya sampaikan, dari materi yang telah saya sampaikan, saya menarik kesimpulan dari materi tersebut bahwasannya banyak ayat Al-Quran yang struktural, yang terstruktur gitu kalimatnya, menggunakan bentuk ijaz, itlaq, dan musawah. Masing-masing memberikan implikasi kepada ayat Quran tersebut yang berbeda-beda dengan konteksnya maupun cara pembicaraannya dan kehendak dari sang penutur kalamnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penggunaannya pun berbeda-beda antara itnab, apalagi tadi musawah, dan satu lagi itu untuk meringkas kalam Allah ini, maksudnya untuk mendapatkan apa yang dimaksud walaupun tidak pas dengan apa yang Allah maksud. Itu adalah usaha kita sebagai manusia untuk menjelaskan, menafsirkan apa yang Allah katakan di dalam kalamnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.